Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas movie dari Jepang yang berjudul Drawing Closer. Drawing Closer ini merupakan film yang diadaptasi dari sebuah novel karya Aomorita dan disutradarai oleh Takahiro Miki yang merupakan sutradara asal Jepang dan sebelumnya pernah mensutradarai film Solanin, Blue Spring Ride, Tang and Me dan juga Even If This Love Disappears from the World Tonight. Nah, movie ini menceritakan tentang Akito di mana dia itu sudah merasa putus asa banget dengan kehidupannya disebabkan dia divonis oleh dokter bahwa hidupnya itu tidak akan sampai 1 tahun. Jadi si Akito ini mengidap suatu penyakit gitu dan dia divonis oleh dokter bahwa hidupnya tidak akan lama. Saking frustasinya dia tuh sampai berpikir untuk melakukan bunuh diri gitu teman-teman. Jadi dia sampai search gitu, dan ketika search solusinya itu adalah dia harus melompat dari suatu gedung gitu. Namun dia tuh kayak masih dilema hingga suatu hari si Akito ini bertemu dengan Haruna. Nah, si Haruna inilah yang kemudian berhasil mengubah hidupnya si Akito menjadi lebih berwarna gitu teman-teman. Nah, Akito ini juga dikelilingi oleh orang tua yang sangat menyayangi dia. Jadi kedua orang tuanya ini benar-benar mensupport Akito dan sebisa mungkin selalu berada di sisi si Akito ini gitu teman-teman. Nah, si Akito ini pun sering kali mengalami kolaps. Jadi beberapa kali dia itu tiba-tiba merasakan sakit di dadanya dan pingsan gitu teman-teman. Nah, di sini dia itu ditemukan tiba-tiba pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dokter itu melakukan penanganan dan si Akito ini disarankan untuk melakukan operasi. Sebelumnya si Akito ini sudah berjanji gitu kepada si Haruna untuk menonton film, namun kemudian dia kolaps gitu teman-teman. Nah, di sini adalah momen pertama kali teman-temannya si Akito ini mengetahui tentang penyakitnya si Akito. Jadi teman-temannya Akito itu merasa marah gitu kepada Akito karena mereka itu merasa nggak dianggap. Kenapa masalah se-urgent ini dia itu tidak mau menceritakan kepada teman-temannya gitu. Jadi teman-temannya merasa apakah si Akito ini menganggap teman-temannya sebagai sahabat atau bukan gitu. Nah, tapi dibalik itu semua si Akito ini adalah orang yang sangat tidak ingin merepotkan orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin dia ingin mengkeep semuanya sendirian karena dia tidak mau teman-temannya juga ikut mengkhawatirkan kondisinya dia gitu. Nah, ini adalah momen kesekian kalinya dia kolaps. Nah, di saat ini dia itu hanya bisa mengingat momen-momen kebersamaan dia dengan si Haruna. Jadi sebelumnya si Akito ini berjanji kan mau menonton movie gitu kepada si Haruna, namun karena kondisinya dia itu harus menjalani perawatan tanpa Haruna tahu gitu. Jadi dia itu merahasiakan tentang kondisinya kepada si Haruna. Dan di sini si Haruna ini sebenarnya juga memiliki penyakit yang cukup langka, makanya si Akito ini sebisa mungkin ingin selalu bersikap ceria dan ingin menjadi seperti seorang remaja sehat pada umumnya di depan Haruna gitu teman-teman. Jadi itu adalah salah satu alasan si Akito ini merahasiakan hal tersebut kepada si Haruna. Nah, di sini akhirnya si ayahnya ini merekomendasikan seorang dokter yang sangat pintar di bidang tersebut. Dan setelah ini dia akhirnya melakukan operasi gitu teman-teman, karena ini sudah benar-benar parah banget. Dia itu sudah kesekian kalinya mengalami kolaps dan sesak dada kayak gini. Dan di sini ini perawat ini adalah ibu dari Haruna. Si Akito meminta kepada ibunya Haruna untuk merahasiakan tentang kondisinya dia kepada si Haruna karena ibunya ini secara tidak sengaja melihat Akito sedang melakukan pengobatan di rumah sakit gitu. Nah, si Akito juga dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang sangat mensupport dia. Jadi selama menjalani rehabilitasi pasca operasi, si teman-temannya ini yang selalu menemani si Akito. Nah, pasca operasi, Akito ini menjalani hidup normal seperti remaja pada umumnya. Jadi dia itu pergi berjalan-jalan bersama dengan keluarganya.
Jadi dia itu sudah seperti remaja pada umumnya yang sehat gitu teman-teman. Dia juga berhasil keterima di salah satu universitas yang dia inginkan. Nah, terus di sini dia mulai bersekolah lagi dan ditemani oleh sahabat-sahabatnya, hingga suatu hari si Akito ini mendapatkan pesan rahasia dari si Haruna. Jadi pesan rahasianya ini isinya, Haruna itu mengungkapkan isi hatinya dia kepada si Akito ini teman-teman. Jadi Haruna ini kan mengidap penyakit juga. Si Haruna ini meninggal duluan gitu teman-teman. Nah, di sini ada pesan rahasia yang itu dikunci sampai si Akito ini mencari banyak banget untuk membuka si kuncinya itu, sampai akhirnya dia berhasil. Dan ketika mengetahui isinya, Akito ini menangis sejadi-jadinya. Dan ini adalah temannya si Haruna. Jadi si ayah ini kemudian yang menemani Akito di sisa hidupnya Akito. Jadi setelah menjalani operasi, si Akito ini belum benar-benar sembuh total teman-teman. Jadi dia itu malah kankernya itu menyebar ke seluruh organ tubuhnya gitu. Jadi kan awalnya tuh di bagian dada. Jadi si penyakitnya ini menyebar ke seluruh bagian tubuhnya, dan kemungkinan untuk sembuh itu sangat sedikit gitu teman-teman. Jadi Akito menikmati masa hidupnya itu dengan menggambar, melukis, karena itu adalah hal yang dilakukan oleh Haruna juga di akhir masa hidupnya. Nah, Akito ini sempat tidak sadarkan diri selama beberapa minggu, hingga akhirnya Akito pun meninggal gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dariku. Terima kasih banyak, bye bye.